Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kostawa, mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020 dari kelas A2. NIM saya 2021014. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tutorial pidato yang baik. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu apa itu pidato, kemudian langkah-langkah untuk berpidato dari pembuatan sampai kepada praktiknya, dan nanti di akhir akan saya tambahkan tips and trick dalam berpidato supaya kita itu tidak gugup dan juga lancar gitu dalam menyampaikan pesan, yaitu dalam berpidato. Nah teman-teman, poin yang pertama itu kita harus mengetahui dulu pidato itu apa sih. Nah, menurut hemat saya, pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan halayak yang bertujuan untuk menyampaikan pikiran kita, ide kita, gagasan kita, atau bahkan bisa untuk mempengaruhi halayak. Nah teman-teman, yang selanjutnya poin kedua adalah langkah-langkah berpidato. Nah, ada kurang lebih 6 langkah ya teman-teman, secara singkat saja. Yang pertama itu memilih topik atau tema, kemudian riset siapa yang akan mendengarkan kita atau audiensnya siapa, kemudian membuat kerangka pidato. Yang keempat mengumpulkan bahan, kemudian setelah itu yang kelima mengembangkan kerangka pidato yang tadi telah dibuat, dan yang keenam berlatih. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita akan membahas kepada poin inti, yakni tips dalam berpidato yang baik. Nah yang pertama itu ada memahami materi. Mengapa harus memahami materi? Sebenarnya berpidato itu ada 4 ciri ya, atau ada 4 jenis gitu. Ada manuskrip atau melihat teks, menghafal, kemudian ada extemporer dan impromptu. Nah yang akan kita bahas kali ini memahami materi. Tentu ini extemporer atau bisa setengah extemporer dan setengah impromptu, yang mana ketika kita memahami materi, kelebihannya adalah saat di atas arena atau di atas panggung di depan halayak, ketika kita memahami materi, maka kita akan lebih pede gitu, akan lebih dapat mengembangkan pembicaraan atau tujuan kita secara langsung gitu, dan akan meminimalisir yang namanya grogi gitu ya teman-teman. Nah tips yang kedua ini adalah awali dengan senyuman. Mengapa sih kita harus mengawali dengan senyuman? Nah tidak hanya pidato teman-teman, sebenarnya ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun melakukan penampilan aksi gitu di depan halayak atau di depan audiens, senyuman di awal itu sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh dalam berpidato. Ketika kita memulai pidato dengan senyuman, dari hal tersebut psikologi dari audiens pun akan terbawa gitu, dan akan menghormati kita sebagai pembicara di depan gitu, berpidato dalam menyampaikan pemikiran kita. Nah jadi ketika kita mengawali dengan senyuman, kemungkinan besar banyak audiens yang akan lebih menghormati kita, mendengarkan pembicaraan kita dari awal hingga akhir, dan otomatis apa yang kita sampaikan akan maksimal. Begitu ya teman-teman, jangan lupa awali dengan senyuman. Nah kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman. Masih satu rumpun ya, atau satu teknis gitu dari yang pertama. Kita dalam berbicara itu harus mengawali dengan senyuman. Nah kemudian kita harus berwibawa. Kenapa begitu gitu teman-teman? Kita di depan berpidato menyampaikan pemikiran itu menjadi role model, menjadi contoh gitu, untuk mempengaruhi halayak agar terpengaruh dengan pemikiran kita, dengan ide-ide kita, yang tentunya untuk memajukan juga gitu, memajukan semua gitu, memajukan satu kegiatan, misalkan memajukan organisasi. Nah tentu ketika kita berpidato harus memiliki wibawa gitu teman-teman. Jangan asal gitu, jangan hanya berbicara tanpa melihat situasi, berbicara ya hanya sekadar berbicara di depan gitu, tidak peduli ada yang mendengar atau tidak. Nah tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki wibawa agar kita dapat dihormati dan didengarkan hingga akhir gitu ya teman-teman. Nah poin yang selanjutnya, kita harus tenang teman-teman.
Nah, tenang ini memang sangat sulit gitu. Tidak semua orang memiliki ketenangan yang sama ketika berbicara atau menjadi pembicara di depan halayak, di depan audiens yang sangat banyak gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya gitu, atau cara agar kita bisa tenang dalam berpidato? Nah, ini ada di metode yang tadi, langkah-langkah berpidato gitu, yaitu berlatih. Nah, banyak berlatih teman-teman. Karena memang untuk memiliki kemampuan berbicara atau berretorika, pidato ini kan salah satu dari retorika gitu. Nah, berbicara di depan halayak untuk mempengaruhi itu memerlukan pelatihan gitu, atau biasa istilahnya itu jam terbang agar terbiasa. Nah, oleh karena itu maka teman-teman semua harus terus berlatih berbicara di depan umum gitu, atau di depan halayak. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah lantang. Kenapa sih harus lantang? Padahal kan memakai pengeras suara misalkan, padahal kan di ruangan gitu misalkan. Nah, begini teman-teman, ketika kita berbicara di depan ribuan orang, misalkan kita berpidato di suatu forum besar menggunakan pengeras suara, ya di ruangan, ya indoor. Tetapi ketika kita berbicara tidak lantang, itu mengindikasikan bahwa kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita bicarakan. Lantang di sini bukan sekedar suara yang keras menggelegar, bukan teman-teman, tetapi kefasihan kita, keyakinan kita, dan penghafalan kita yang benar-benar meyakinkan itu disebut lantang gitu teman-teman. Tidak hanya volumenya saja ya. Jadi ketika kita berpidato, kita harus lantang teman-teman, harus yakin dengan apa yang kita ucapkan. Dengan begitu audiens pun akan yakin gitu teman-teman. Oke, next ke poin selanjutnya, yaitu menyapa audiens. Nah, mengapa sih kita harus menyapa audiens? Kan kita sedang berpidato gitu Kak, kita bukan mau ngobrol gitu. Nah, nggak begitu teman-teman. Ketika kita berpidato, tapi kita juga harus melihat situasinya gitu ya teman-teman. Namun kebanyakan atau sebagian besar ketika kita berpidato, kita harus menyapa audiens gitu. Karena mengapa kita harus menyapa audiens? Dalam berpidato ini unsur penting, salah satu unsur penting dalam kegiatan pidato yaitu audiens gitu teman-teman. Ketika kita tidak melibatkan mereka, maka mereka pun akan acuh kepada kita gitu. Nah, gimana sih gitu kan maksudnya menyapa audiens, seperti bagaimana, betul apa betul, nah, seperti itu mungkin. Nah, itu juga salah satu dari menyapa audiens. Kemudian ada kontak mata, yang kita jangan hanya terfokus pada satu titik, seperti itu teman-teman. Dengan begitu audiens akan menghargai kita sebagai pembicara. Nah, next kepada poin selanjutnya, yaitu memperhatikan durasi. Hal ini sebenarnya hal yang sangat sederhana gitu, dan sangat-sangat kecil gitu. Namun hal ini pun vital gitu dalam suksesnya kita dalam berpidato gitu. Mengapa demikian sih gitu? Nah, ketika kita berpidato, tentu kita memiliki durasi atau bagian kita gitu, waktu kita. Nah, kita harus patuhi waktu tersebut, jangan terlalu lama gitu. Kita jangan sampai melebihi durasi yang telah disediakan oleh panitia misalkan. Nah, hal itu akan menjadi fatal gitu. Ketika kita melebihi durasi yang telah disediakan, audiens pun akan bosan dan lama-lama akan jengkel gitu kepada kita sebagai pembicara di depan atau yang berpidato gitu, karena sudah melewati jadwalnya atau melewati waktu yang telah ditetapkan. Nah, dalam berpidato teman-teman sangat harus memperhatikan hal tersebut. Nah, poin yang selanjutnya ini juga sangat menarik, yaitu menunjukkan karakter. Gimana sih Kak gitu menunjukkan karakter itu? Nah, jadi setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing, memiliki gayanya masing-masing. Begitupun dalam kegiatan berpidato, setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing dan daya tarik tersendiri. Misalkan Bung Karno dengan semangat juangnya, karakternya itu yang bersemangat, membakar semangat masyarakat, itu rakyat Indonesia, seperti itu. Dan tokoh-tokoh lainnya. Kita dalam berpidato harus menunjukkan karakter kita gitu teman-teman. Tidak ada salahnya kita meniru tokoh-tokoh pidato gitu, berpidato, tapi kita juga harus menonjolkan atau menggali potensi yang ada dalam diri kita. Dengan hal tersebut gitu, maka akan menjadi keuntungan bagi kita, yang mana nanti audiens itu akan mengenal kita dengan karakter kita sendiri gitu. Maka kita akan terkenal dengan apa yang ada di dalam potensi diri kita.
Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Saya Muhammad Farid Prastawa undur diri, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengapresiasi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.